Selamat datang di Mpods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Wah, nggak kerasa juga ya udah memasuki ke penghujung tahun. Itu berarti pembahasan materi kita udah memasuki setengah perjalanan. So, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 8 tentang beta saham. Dalam keuangan, beta atau beta koefisien adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak secara rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat ataupun menurun. Beta disebut juga sebagai suatu pengukur volatilitas atau tingkat fluktuasi dari return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dalam pasar modal. Beta pasar aset I didefinisikan oleh dan paling baik diperoleh melalui regresi linier dari tingkat pengembalian aset I. Hubungan antara risiko sendiri dan risiko beta dengan menggunakan hubungan antara standar deviasi, varian, dan korelasi. Contohnya adalah taruhan lempar koin, memiliki 0 beta tetapi tidak 0 resiko. Hal ini menunjukkan bahwa aset dengan beta lebih besar dari 1 meningkatkan varian portofolio. Sementara aset dengan beta kurang dari 1 menguranginya jika ditambahkan dalam jumlah kecil. Beta sebagai operator linear. Pertama, pasar beta dapat ditimbang rata-rata, ditambahkan, dan lain-lain. Yang kedua, pilihan portofolio pasar dan tingkat bebas risiko. Yang ketiga, dalam praktiknya, pilihan indeks membuat perbedaan yang relatif kecil dalam beta pasar aset individu. Yang keempat, akademisi cenderung lebih suka bekerja dengan portofolio pasar tertimbang nilai. Yang kelima, argumen yang masuk akal dapat membuat pasar saham Amerika Serikat terlalu sempit, menghilangkan segala macam kelas aset domestik dan internasional lainnya. Yang keenam, patokan bahwa dapat dipilih agar mirip dengan aset yang dipilih oleh investor. Dan yang ketujuh, pilihan apakah yang akan mengurangi tingkat bebas risiko dari pengembalian sendiri. Yang ketujuh, pilihan apakah akan mengurangi tingkat bebas risiko dari pengembalian sendiri dan tingkat pengembalian pasar. Estimator pasar beta harus bergulat dengan dua masalah penting. Yang pertama, beta pasar yang mendasari diketahui bergerak dari waktu ke waktu. Yang kedua, investor tertarik pada perkiraan terbaik dari pasar beta yang berlaku, paling menunjukkan realisasi pasar beta masa depan yang paling mungkin. Beta estimator yang ditingkatkan. Estimator beta lainnya dapat mencerminkan kecenderungan beta terhadap tingkat pengembalian untuk regresi terhadap rata-rata. Diinduksi tidak hanya oleh kesalahan pengukuran, tetapi juga oleh perubahan mendasar dalam beta dan atau keacakan historis yang sebenarnya. Estimator tersebut termasuk Bloom, beta Vasicek, beta Scholar-Williams, dan beta Dimson. Dalam model CAPM, risiko beta adalah satu-satunya jenis risiko, di mana investor harus menerima pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat bunga bebas risiko. Ketika digunakan dalam CAPM, beta menjadi ukuran tingkat pengembalian yang diharapkan sesuai. Dalam pengelolaan dana, beta digunakan untuk menyesuaikan exposure ke pasar pemisahan komponen yang seharusnya diterima manajer investasi. Terdapat juga beta non pasar yang kadang-kadang beta lain dari pasar beta digunakan. Beta juga bukan ukuran risiko istimewa atau beta finet. Harga saham juga telah menjadi isu sentral dalam penelitian di bidang akuntansi serta keuangan.
sejalan dengan perkembangan teori portfolio selection oleh Harry Markovic, CAPM oleh Sharp, Lindner, dan Mosin telah menarik perhatian minat banyak peneliti dalam bidang keuangan. Menurut CAPM, return masa depan yang diharapkan dari suatu aset merupakan kombinasi dari risk free dan risk premium yang diharapkan oleh investor dari non-diversifiable risk yang diukur dengan beta. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur risiko sistematik yang telah dimulai sejak tahun 1970-an dan awal 80-an. Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana informasi keuangan mempengaruhi harga saham dan pengambilan keputusan. So, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye-bye.